Saudara, tiga partai politik pendukung Basuki Cahayapurnama Ahok sudah resmi mendukung mantan Bupati Belitung Timur maju pada pilkada tahun depan. Ketiganya bahkan menguatkan dukungan dengan memberikan surat keputusan resmi. Jumlah kursi tiga partai ini sudah mencukupi untuk bisa menjadi kendaraan politik Ahok. Namun di satu sisi, Ahok juga memiliki komitmen dengan relawan teman Ahok yang sudah mengumpulkan 1 juta KTP. Lantas, jalan mana yang akan dipilih Ahok? Lalu apa untung rugi dari masing-masing pilihan jalan ini? Kita akan berdiskusi dengan analis politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto. Selamat sore, Kang Gun-Gun. Dan juga Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yoris Rawayai. Selamat petang, Pak Yoris. Selamat sore, Priska dan Gun-Gun. Ya, sore, Bang. Pak Yoris, tadi surat keputusan untuk mendukung Ahok sudah diserahkan secara resmi. Jadi artinya ini Golkar bulat ya untuk mendukung Ahok dalam pilkada nanti. Oh ya, jadi mekanisme internal dari partai bahwa rekomendasi dari DPD 1 Golkar yang kemudian disampaikan pasca Musda Golkar tingkat 1 dan dibahas oleh DPP khususnya di tim pilkada. Kemudian tadi malam sudah disepakati dan tadi kami koordinasi dan Ketua Umum menyerahkan surat itu kepada Ketua DPD 1. Kemudian DPP bersama Ketua Umum mendampingi Ketua DKI menyerahkan secara formal kepada Ahok selaku calon gubernur untuk 2017 yang akan datang. Oke. Dukungan ini artinya mendukung Ahok maju sebagai jalur perseorangan atau tetap ada harapan dari Golkar majunya lewat kendaraan partai politik saja? Begini, kita mesti tahu bahwa sejak awal kenapa sampai Ahok memutuskan untuk memakai jalur perorangan. Pertama, bahwa jalur perorangan juga diatur secara konstitusi. Ada undang-undangnya. Kedua, bahwa awalnya kan Jokowi dan Ahok itu kan didukung oleh PDIP dan Gerindra. Nah, tetapi dalam proses ini kan kemudian berkembang karena belum sampai pada tahapan-tahapan proses pilkada ini, makanya Ahok kemudian memakai jalur perorangan ini dengan membentuk satu komunitas sosial yang kita kenal dengan teman Ahok, dan mereka bekerja secara sungguh-sungguh, memiliki idealisme sebagai satu kekuatan yang kemudian bisa mampu mengumpulkan dukungan ini. Nah, kemudian Golkar secara internal sudah melakukan pengkajian dan melakukan komunikasi politik, dan kami memberikan dukungan kepada Ahok ini tanpa ada komitmen apa-apa. Yang penting untuk mendukung beliau menjadi gubernur. Tanpa ada komitmen, lalu untungnya apa buat Golkar dengan pola seperti ini? Kita melihat keuntungan yang kita lihat bahwa pertama, Jakarta adalah ibu kota negara. Kemudian untuk kepentingan Partai Golkar nanti adalah di 2019. Ada satu potensi non-partisan dari pemilih pemula terutama yang sekarang sudah bergabung dan memiliki satu kekuatan. Nah, potensi ini kalau kita membangun komunikasi politik secara intens dengan mereka, maka kepentingan Golkar di 2019 itu bisa terpenuhi. Oke, ada kepentingan Golkar yang dilihat bisa dipenuhi kalau mendukung Ahok. Nah, apa yang Kang Gun-Gun lihat? Partai politik, ada 3 partai politik mau mendukung Ahok yang maju lewat jalur independen, tidak lewat kendaraan jalur politik. Ya, ini menunjukkan bahwa Pak Ahok ini menunjukkan bahwa Pak Ahok itu menurut saya semakin menguat ya dukungan baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik. Ini bisa kita maknai sebagai sumber daya politik. Kalau 1 juta KTP itu jelas itu kan diinisiasi sebagai bentuk kerja berjejaring. Dan prosesnya masih terus berlanjut karena tahapannya masih berjalan. Misalnya penyerahan dukungan nanti ke KPU, kemudian verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan nanti baru pendaftaran. Sementara kalau dari jalur partai, sekarang dengan masuknya Golkar, masuk Golkar berarti dengan 3 partai itu bisa
melaju dari jalur partai juga. Kita lihat ini di grafis ada 24 kursi. Jadi 24 kursi dengan syarat minimum kan sebenarnya 22 kursi. Jadi sudah bisa melaju. Nah sekarang masalahnya ada di Pak Ahok. Pilihan dua jalur ini harus ditentukan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Karena prosesnya akan pada tahap verifikasi kalau untuk jalur perseorangan dan nanti pendaftaran untuk jalur partai politik. Saya pikir waktu ini harus dimanfaatkan oleh Pak Ahok untuk benar-benar menghitung, mengkalkulasi dukungan yang sekarang ini snowball terus membesar di publik dan jangan sampai ada yang disebut dengan gap komunikasi antar pendukung yang sekarang sudah mengumpulkan 1 juta KTP, termasuk juga menurut saya ekspektasi publik terkait dengan adanya role model yang kuat dari jalur perseorangan. Karena sekarang persuasi dari partai politik kan luar biasa, termasuk juga Bang Yoris tadi udah bilang, Golkar sudah resmi memberi rekomendasi sehingga sekarang ini bentuk persuasi yang paling berat menurut saya. Kenapa? Karena di depan mata ada 24 kursi yang bisa mendukungnya. Akankah Pak Ahok kemudian konsisten itu dengan kerja berjejaring yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ahok? Oke, ya kan? Bicara soal jalan ini yang terbuka untuk Ahok. Pak Yoris, waktu hari Minggu tanggal 19 Juni kemarin Pak Ahok sempat bilang kalau dengan dikumpulkannya 1 juta KTP tapi sekarang juga ada partai politik yang tertarik dengan Pak Ahok, mendukung Pak Ahok, ada 2 jalan. Jalan tol itu diibaratkan dengan jalur politik, ada jalan biasa dengan independen. Nah, 2 pintu yang kemungkinan kebuka ini apa yang dilihat Golkar? Apakah ada kesempatan memang untuk menarik dengan jalur partai politik? Saya kira begini, kita harus objektif, realistis melihat dinamika yang berkembang seperti apa yang tadi Gun-Gun sampaikan itu, bahwa komunikasi politik yang Golkar bangun bersama-sama dengan Nasdem, Hanura, dengan Ahok dan seluruh timnya, kami intens melakukan itu. Kita melihat tentang kemungkinan yang terbaik tercepat, yang penting bagaimana outputnya Ahok akan tetap menjadi calon dan menang di 2017 yang akan datang. Kalau nanti kita melihat bahwa memakai jalur partai politik lebih efektif, lebih simple, itu bagaimana dengan PKPU yang ada? Memang kalau melalui jalur perorangan ini kan agak ribet gitu kan, karena harus proses faktualnya dan lain sebagainya. Sehingga ini tentang dikomunikasi. Tetapi bagi kami 2 cara ini akan kita sinergikan, kemudian kita lihat yang paling tepat, yang paling efektif secara politik dan kita akan lakukan itu. Gitu. Oke, akan dicoba 2 cara ini. Ada juga yang ingin berpendapat, Ibu Ida dari Surabaya, salah satu pemirsa Kompas TV. Selamat sore, Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ida. Iya, ini terserah memang pada Pak Ahok. Pak Ahok punya rasa percaya diri dengan 1 juta lebih KTP yang udah terkumpul itu, atau Pak Ahok meragukan KTP itu satu. Yang kedua tentang dukungan partai politik, apakah sudah diperhitungkan? Apakah akan keretoki ketika dia jadi lagi nanti, atau justru akan mendukung? Sekarang permasalahannya Pak Ahok itu berpihak kepada siapa harusnya menurut saya. Kalau dia berpihak pada masyarakat dan dia sungguh-sungguh jujur dalam menggalang dukungan itu dan KTP-KTP itu memang juga tidak ada yang tanda petik, maka lebih baik lewat jalur independen itu. Karena Pak Ahok akan bisa lebih memungkinkan lagi untuk bertindak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida. Kang Gun-Gun, warga juga melihat independen saja kalau misalnya partai politik meragukan. Nah, bagaimana hitung-hitungannya ini? Ya, sebenarnya kita harus melihat substansinya dulu. Awalnya kan lahirnya gerakan dukungan kepada Pak Ahok dari jalur perseorangan ini juga bentuk kritik sebenarnya terhadap eksistensi partai kan, yang kerap kali sangat mepet dalam konteks kandidasi yang kemudian dilakukan dan kecenderungannya karakternya feodal, oligarkis, transaksional, itu kan bukan rahasia. Jadi ini kemudian ada inisiatif nih dari kelompok warga masyarakat untuk kemudian mendukung dari jalur alternatif yang disebut dengan jalur perseorangan. Dan prosesnya berjalan menurut saya sudah sangat baik. Jadi kalau kita bicara modernisasi partai, salah satunya jangan cuma dilihat di partai politik, tapi bagaimana respon publik sebagai bentuk partisipasi non-konvensional. Misalnya
Oke, kalau kemudian partai agak susah bisa dari jalur perseorangan dan inisiatif. Tapi kalau ini partai mau mendukung perseorangan, apa yang dilihat oleh? Ya sekarang kan kita bisa melihat tadi sudah disebut juga sebagian oleh Bang Yoris bahwa ada investasi politik di situ. Kalaupun misalnya tidak jadi dari jalur partai politik, hanya menjadi pendukung, toh Partai Golkar sudah menunjukkan misalnya political will untuk berinvestasi dalam konteks 2019. Tadi kan udah eksplisit disebut. Jadi tidak mesti short term gitu. Jadi bagi saya inilah yang disebut dengan zona possible agreement-nya di situ. Gitu, ya. Kita lihat juga tanggapan, kita dengarkan juga tanggapan dari Pak Adam dari Sulawesi Tengah. Selamat sore Pak Adam. Ya, selamat sore ya. Silakan Pak Adam. Nah, saya kira mungkin ini merupakan satu contoh bagi partai-partai di seluruh Indonesia ini betapa ada partai-partai selama ini. Ini adalah salah satu contoh bahwa proyek ini yang ini. Pak Adam, mohon maaf suaranya kurang terdengar jelas, boleh diulangi lagi? Ini bentuk arogansi partai selama ini yang kita dari masyarakat kita berhasil. Baik. Kami tangkap maksudnya Pak Adam bahwa ada anggapan juga keraguan dari masyarakat bahwa parpol bisa jadi terlalu arogan, betul atau tidak? Pak Yoris. Terlalu arogan, selama ini terlalu arogan memang, terlalu arogan. Jadi ini satu saya kalau dengan Ahok lagi terobosan baru bagi beliau, mudah-mudahan nanti depannya juga dia bisa maju sebagai satu di negara ini. Baik Pak Adam, terima kasih. Kami catat, kami tangkap maksud Anda, Pak Yoris. Ada anggapan dari masyarakat keraguan, bisa jadi kalau parpol arogan. Begini Friska, jadi memang itu satu fakta bahwa kita mesti melihat ini kan ada fenomena baru tentang kegiatan sosial yang lahir dari teman Ahok ini. Tadi Gun-Gun juga sudah sampaikan, ini kan perlu kita lihat bahwa stigmatisasi terhadap partai politik secara keseluruhan ini satu fakta yang tidak kita nafikan, bahwa cenderung terlalu pragmatis, ada transaksional di situ, oligarki, kemudian ada punya kepentingan pragmatis. Nah, itulah kenapa Golkar dengan munasnya yang kemarin bulan Mei, ini kan kita dengan satu paradigma baru untuk membangkitkan Golkar kembali, dan Golkar akan merubah paradigmanya untuk melihat visi membangun bangsa ke depan sesuai dengan blueprint mereka, blueprint kami menuju kepada 2045. Dan di situ akan kita terjemahkan mulai dari proses-proses pilkada sampai nanti pileg, kemudian pilpres di 2019. Makanya kita melihat fenomena Jakarta ini sebagai satu formula baru untuk kita bisa melakukan penajaman terhadap kepentingan Golkar di 2019 yang akan datang. Tadi Golkar berpikir investasi di 2019. Ada dua parpol lain juga yang sudah mendukung, Hanura dan Nasdem. Nah, bagaimana peta politiknya nanti di 2019? Apakah artinya Ahok 2017 nanti Ahok akan semakin sulit dibendung kekuatannya? Kalau untuk Februari 2017 ya pilkada di DKI memang sementara kita tidak bisa menggaransi satu kemenangan, tetapi bahwa probabilitas kemenangan Pak Ahok itu leading di antara yang lain. Karena ini sudah terbukti dari beragam survei opini publik, kemudian juga snowball dukungan baik itu dari jalur perseorangan maupun partai. Sekarang kan sudah ada 3 partai yang mendukung. Jadi memperkuat sebenarnya ini. Kita lihat ini partai-partai yang belum punya calon gubernur, belum menentukan sikap siapa calon gubernur. Ya, saya berulang kali mengatakan bahwa sebenarnya yang paling potensial untuk bisa mencalonkan ya PD Perjuangan. Karena sudah punya 28 kursi. Ya, 28 kursi. Kemudian di situ nanti kemungkinan kalaupun misalnya Gerindra tidak menyatu dengan PDIP lagi, ya apakah dia mampu misalnya membuat poros tersendiri atau justru memperkuat poros lawan Pak Ahok misalnya, entah itu diusung oleh PD Perjuangan atau yang lain. Jadi bagi saya yang menarik sekarang adalah ada 2 hal. Pertama, catatan saya kontestasi di pilkada Februari besok itu harus kompetitif. Oleh karena itu Pak Ahok jangan melenggang sendirian juga. Harus ada lawan yang ya mungkin
bisa didukung melakukan parpol juga. Ya pasti ya pasti yang mungkin kuat bisa punya potensi juga untuk kemudian kompetitif adalah yang didukung oleh partai besar seperti PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua bukan hanya semata-mata pertarungan elektoralnya tetapi hakiki nilai demokrasinya gitu. Ini DKI ini kan laboratorium yang akan dilihat bukan hanya oleh daerah lain tapi juga menjadi sorotan juga mungkin kawasan ya. Oke, gimana ibu kota dengan pemilu kadanya itu bisa juga menjadi barometer gitu. Maksud saya ini bukan hanya semata-mata pertarungan prosedural, tetapi ada nilai demokrasinya, yakni mencari pemimpin itu berdasarkan basis program. Mencari pemimpin dan juga mencari tadi kalau saya izin potong dulu, mencari kandidat lain selain Ahok. Yang kompetitif. Nah, Pak Yoris, lalu untuk mencari kandidat Ahok ini pasti banyak yang sedang berkonsolidasi menjadi lawan dari Ahok. Nah, apa yang Golkar lihat? Apa strategi yang Golkar punya sekarang? Saya pikir bicara strategi kan kita bukan baru, tetapi kami membangun komunikasi, kemudian kami melakukan berbagai macam kajian yang melahirkan strategi-strategi, dan ini kami sudah komunikasikan juga dengan teman-teman di Hanura, Nasdem, kemudian secara internal dan juga dengan teman-teman Ahok. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun sebagai pengamat, saya pikir itulah menjadi bahan kajian kita sendiri. Dan kenapa Golkar merangkak dengan satu strategi baru, melihat fenomena politik modern di ibu kota yang sekarang sedang terjadi. Dan ini menjadi kepentingan Golkar secara keseluruhan gitu. Oke, dan terakhir, Kak Gun-Gun, kalau kita lihat dari peta politiknya artinya apa sih yang akan menarik di 2017 nanti dan apa juga yang harus disiapkan oleh partai-partai lainnya untuk menyiapkan kandidat lain selain Ahok? Yang paling menarik dalam jangka pendek menurut saya adalah kekuatan lain yang dimotori, antara lain adalah oleh PDI Perjuangan. Ya, apakah kemudian dia justru juga masuk di Pak Ahok atau tidak? Ini kan juga opsi di PDI Perjuangan tidak masih masuk terbuka. Bisa jadi lawan yang besar bagi juga, saya yang saya akan ya. amati dalam waktu dekat yang menarik adalah soal sikap PDI Perjuangan seperti apa. Karena inilah partai yang menurut saya paling potensial, entah itu mendukung kandidat baru atau dia justru mendukung Pak Ahok gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana daya tahan seorang Ahok itu yang menurut saya menarik. Karena apa? Sekarang ini Pak Ahok itu kan sudah punya 1 juta KTP yang mendukungnya, meskipun tentu harus diverifikasi. Realistisnya apa? Ambil yang 1 juta KTP maju perseorangan atau? Dua-duanya menurut saya realistis. Aja, hanya soal bahwa jalan satu lebih terjal. Jalur perseorangan itu lebih terjal dan bisa juga kemudian serangannya luar biasa. Antara lain daya tahannya harus kuat. Misalnya seperti sekarang ada tuduhan aliran dana, kemudian KTP cacat. Ini kan harus dibuktikan dengan cara-cara yang menurut saya baik gitu, oleh teman Ahok. Kita akan sama-sama lihat kendaraan mana yang dipilih, tetap di perseorangan atau justru memilih partai politik, dan siapa juga nanti kandidat Ahok di 2017. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih juga Pak Yoris Rawayai, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar. Terima kasih. Selamat sore Bang Yoris.